Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rojatun, guru besar dari Universitas Brawijaya. Saya masih pakaian alma mater. Kali ini akan memberikan sebuah respon tentang perpolitikan suksesi kepemimpinan, khususnya adalah kepresidenan atau presiden di Republik Indonesia ini. Para mantan jenderal berpuluh-puluh datang ke Presiden Prabowo menyampaikan harapan demi negara. Mudah-mudahan direspon dengan positif. Para guru besar belum ada, apalagi para rektor itu tidak punya keberanian untuk menyampaikan atau ingin masuk ke ranah itu karena mereka adalah korban perpolitikan. Bahkan banyak rektor-rektor yang makan sogok sehingga wibawa kampus menjadi jatuh. Maka saya sebagai salah seorang yang masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, menyapa kepada masyarakat di Republik ini harus berhati-hati dengan suksesi kepresidenan. Pak Prabowo, saat ini Anda bertindak sebagai pengganti karena presidennya adalah Jokowi, Pak Prabowo pengganti, maka hati-hati Anda, karena kalau tidak berhati-hati dengan bacaan politik yang sudah dibuat skenario oleh saudara Jokowi ini, maka Anda akan laksana masuk di dalam lumpur hidup, kesedot pelan-pelan, akhirnya Anda tenggelam. Dan Pak Prabowo sudah punya pengalaman betapa sakitnya pada saat Anda menjadi Panglima Kostrat oleh Pak Habibie. Anda diganti hanya dengan secari kertas, Anda berhenti. Hati-hati, Anda nanti kena secari kertas juga Anda bisa berhenti. Jangan terlalu banyak fokus ke luar negeri, karena banyak presiden-presiden di luar negeri yang justru kembali ke negerinya sudah diganti oleh presiden yang baru. Dan Anda punya pengalaman, pengetahuan tentang itu. Maka kalkulasi politik saya, mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan untuk mereka yang masih bisa bicara untuk menyampaikan kebenaran. Saudara Jokowi ini sudah membuat kalkulasi politik yang relatif global. Yang pertama, di dalam lembaga kepresidenan, maka dia menaruh anaknya seimbang. Presiden dengan wakil presiden itu seimbang, sekalipun itu wakil. Tapi dalam kenyataan politik, perpolitikan di Indonesia itu seimbang. Karena sewaktu-waktu bisa menggantinya. Itu kalkulasi Jokowi dan sudah berhasil naruh anaknya di situ. Ini memprihatinkan untuk saya. Yang kedua, di dalam lembaga keamanan, pengamanan kepresidenan, kepolisian berada di dalam genggamannya, dan Kapolri menjadi gengnya. Anda tahu sendiri seperti itu. Banyak saudara-saudara kita
yang masuk penjara, ditangkapi hanya karena berbeda pandangan dengan saudara Jokowi. Sudah 2. Sampai sekarang masih dipegang dalam genggamannya. Yang ketiga, tentara. Itu juga sebagian masih berada di dalam genggamannya. Kalau Anda tidak bersih-bersih, saudara Prabowo, maka berhati-hati dengan jenderal-jenderal Anda. Di antara mereka ada yang berada di dalam genggaman saudara Jokowi. Yang keempat, di dalam lembaga yudikatif sudah bisa melihat para hakim, para pengacara yang lalu KPK, walaupun itu panitia ad hoc, tapi nyatanya bisa menjadikan dia presiden 2 kali karena sudah dipermainkan. Dan kehakiman Anda bisa melihat sendiri bagaimana MK sudah dalam genggamannya, sehingga peraturan yang sudah baku dimanipulasi untuk menaikkan Gibran sebagai wakil presiden. Yang kelima, dalam kabinet itu para menteri, sampai sekarang mungkin sebagian besar itu kabinet Anda, Pak Prabowo, saya kurang tahu persis, tapi melihat dari nada-nada suara satir mereka itu, hampir mayoritas mereka itu masih pro Jokowi, dan sedikit sekali menteri Anda yang mempunyai daya bela terhadap Anda. Hati-hati. Pak Harto jatuh, itu mantan mertua Anda ditinggalkan oleh para menterinya, demikian saja. Anda harus hati-hati. Yang keenam adalah legislatif. Kita tahu parpol di situ, ketua-ketua parpolnya oleh Jokowi ditaruh menjadi menteri-menteri sehingga partai politik dipegang. Sampai sekarang masih. Apa itu PAN, apa itu Golkar, mungkin hanya PDI tadinya, tapi sekarang berseberangan. Apalagi partai-partai gurem itu dibeli dengan mudahnya karena ketua-ketua partainya dijadikan, dikasih upeti untuk jadi menteri. Masih dalam genggamannya. Kekuatan ekonomi, oligarki, ini ke tangan panjang daripada Cina, dan mereka itu adalah masyarakat keturunan Cina, dan insya Allah saya punya keyakinan mereka punya 2 paspor Indonesia dan paspor Cina. Ini sudah saya sampaikan dalam video yang lalu, sehingga kalau mereka itu ada masalah di Indonesia, mereka masih bisa lari ke negaranya. Digelontor itu duit dari negaranya agar supaya Republik ini bisa di dalam genggamannya. Yang berikutnya, yang saya khawatir, kita tidak pernah kenal siapa itu Jokowi. Tahu-tahu muncul menjadi orang pertama di Indonesia itu. Apa bukan ada sesuatu skenario dari negara Cina? Kita tahu Cina sampai sekarang adalah partainya adalah partai komunis. Itu Partai Komunis Cina. Dan di situ ada politbiro yang membuat skenario global. Saya tidak menuduh, tapi ahli-ahli politik perlu melakukan analisis. Apakah bukan pion-pion yang dibuat oleh negara ini, oleh negara Cina ini, untuk bisa mengambil alih Republik melalui ekonomi dan seterusnya. Yang ke-8, preman berkedok ormas sudah dimanfaatkan. Yang lalu pada saat digeruduk oleh teman-teman Roy Suryo CS, di situ ada ketua premannya pasang badan, dan itu tidak akan hilang karena mereka dapat upeti, dibayar sangat murah untuk Jokowi itu membayar kalau hanya 100 miliar dan sebagainya, karena ada oligarki di belakangnya. Kampus, tadi sudah saya kasih mukadimah, rektor-rektor mereka yang mau jadi rektor itu mayoritas kebanyakan cari kedudukan
dan cari fulus di situ. Pada orang yang demikian, jangan diharapkan mereka itu mau berjuang untuk kebenaran, kecuali untuk kesejahteraan dirinya. Beberapa anggota BEM mahasiswa juga bisa dibeli karena mereka juga masih memerlukan hidup untuk makannya dengan masa depan yang tidak tahu. Mudah dan murah. Tapi alhamdulillah masih juga beberapa BEM mahasiswa yang punya hati nurani. Mudah-mudahan tetap Anda, anak-anak saya, jangan mudah terbeli. Kemarin saya sudah melihat BEM UGM sudah mulai bergerak. Teruskan. BEM UI mana tidak ada suaranya untuk melihat kebenaran ini. Kemudian yang ke-11 adalah netizen menjadi vokalis. Anda lihat itu orang bodoh-bodoh. Ada yang pakai sorban itu, ngomongnya banyak sekali. Akan tetapi tanpa keilmuan. Ada yang pakai kopiah tanpa keilmuan. Ada yang tidak pakai kopiah tanpa keilmuan. Sekedar mereka itu hanya corong yang dibeli. Kemudian yang ke-13 adalah pelaksanaan skenario itu ada merupakan skenario global yang menggunakan saudara Jokowi sebagai tangannya untuk penguasaan. Yang pertama, sumber daya alam kita itu begitu luas, banyak pertambangan, kehutanan, kelautan, pertanian, Masya Allah. Masih banyak yang tersimpan dan itu diketahui oleh orang lain, mau diambil alih, di negara mereka tidak ada. Kemudian kedua, sumber daya manusianya. Bangsa kita itu murah, mudah, sehingga dengan bayaran kecil saja mereka mau menjadi budak-budak modern, buruh-buruh dengan upah yang kecil itu tadi. Kenapa mereka terpaksa? Karena mereka terlibat oleh sistem kapitalis yang mereka tidak berdaya. Di desa sudah tidak ada apa-apa. Di perkotaan banyak pengangguran. Kemana mereka hendak berlari kecuali dengan upahan yang kecil sekedar untuk bisa makan. Dan secara global, isu ijazah saudara Jokowi adalah merupakan isu intelijen internasional. Ini analisis saya. Karena tidak ada selesainya dan terus bergerak. Ada tesis dan antitesis terus, dan itu adalah merupakan sebuah pengalihan agar supaya masyarakat itu terlupakan terhadap target utamanya, yaitu untuk suksesi kepresidenan, kepemimpinan di dalam negeri ini, yang nanti kalau terlupakan, maka sangat mudah sekali penerus Jokowi itu akan dinaikkan, hanya tinggal tunggu waktu. Makanya kalau saudara Prabowo tidak cepat, siapa cepat itu yang dapat, siapa lambat dia tidak akan dapat, dia akan terpental. Ini sudah cepet-cepetan. Mudah-mudahan Anda peka. Utang politik yang lalu tinggalkan. Saudara Prabowo, hutang Anda bukan pada Jokowi, bukan pada gengnya. Hutang Anda adalah kepada Allah untuk membayarnya, yaitu memelihara negeri ini supaya tidak dirusak oleh komunis baru, supaya tidak diambil oleh negara-negara adik kuasa yang lain, sehingga bangsa kita, rakyat kita, anak-anak kita di masa depan, mereka itu hanya jadi kuli-kuli, budak-budak belian. Saya sampaikan karena firman Allah menyatakan demikian. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka,
Malah mereka berbuat zalim di bumi ini tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi semata. Selanjutnya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Kelak akan kami kabarkan kepada kalian apa yang telah kamu kerjakan. Kedoliman sudah terjadi di negeri ini, maka Prabowo datang harusnya menjadi penyelamat, pengayom. Karena kalau kedoliman itu terus-menerus dibiarkan, maka bukan hanya orang yang berbuat zalim yang kena dampaknya, akan tetapi masyarakat yang diam saja melihat kedoliman itu, walaupun mereka tidak berbuat zalim, itu akan dilibas. Saya sebagai salah seorang guru besar, sekalipun saya lonely sendirian, saya akan menyampaikan kebenaran ini karena saya tidak ingin dilibas oleh kedoliman, karena dibiarkan mereka merajalela. Saya tampil dengan panggilan ilahi pada surat Hud, surat ke-11 ayat 117. Bunyinya begini: dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau negeri itu dibinasakan, kalau di dalam negeri itu tidak ada orang berbuat baik, berbuat kebenaran, maka saya masuki firman ini sebagai kendaraan saya sekalipun sendirian. Mudah-mudahan terekam di langit bahwa di negeri milik Allah ini masih ada seorang profesor dari Universitas Brawijaya, sekalipun sendirian, menyampaikan kebenaran agar supaya kezaliman tidak merajalela yang akan membinasakan rakyat saya, negeri ini, bangsa ini akan hilang, tenggelam, sebagaimana telah banyak tenggelam negeri-negeri yang sekarang hanya tinggal sejarah. Mudah-mudahan nuansa politik yang saya sampaikan dari Malang, dari kajian Bima Sakti ini bisa berguna untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.